No, please, 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 please! Halo sobat pecinta film, kembali lagi di channel Leskri Motion Review. Di video kali ini saya akan membahas sekaligus merangkum alur cerita dari film yang berjudul Mona Lisa and the Blood Moon tahun 2022. Di mana film ini mengisahkan tentang kisah seorang gadis cetar membah Henol dengan kekuatan supranatural yang sangat berbahaya. Kira-kira seberapa bahayakah kekuatan dari gadis ini? Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Oke lah, daripada kalian makin penasaran sampai jadi cewek-cewek berkenal pot racing, mending langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik namun ODGJ yang bernama Mona Lisa Lee. Di mana si Mona Lisa ini memiliki kekuatan atau skill untuk mengendalikan orang lain melalui pikirannya. Maka dari itulah kini ia pun sedang berada di rumah sakit jiwa dengan kondisi tangan yang terikat. Dan di malam itu juga datang seorang perawat yang menghampirinya. Di mana perawat itu terlihat memperlakukan si Mona ini dengan sangat buruk. Namun saat ia akan memotong kukunya si Mona, perawat itu pun malah sengaja menyakitinya. Sontak si Mona pun tampak langsung memberontak. Ia pun lalu menatap wajah perawat itu, dan tiba-tiba seketika tangan perawat itu pun terangkat dengan sendirinya. Kemudian ia pun mulai menyakiti dirinya sendiri. Ya tentunya perawat itu sekarang berada dalam pengaruh dan kendali si Mona. Setelah itu Mona pun lalu menyuruh perawat tersebut untuk segera melepaskan ikatannya. Dan di saat itu juga si Mona pun langsung keluar dari ruangannya. Di luar ia pun lalu menghampiri perawat yang lain. Bagi dong om cikinya. Buset, kok bisa kabur? Kamu nanya? Nah, ambil. Di sana si Mona sebenarnya hanya ingin meminta makanan pada perawat tersebut. Namun perawat tersebut malah membunyikan sebuah alarm yang membuat si Mona pun langsung merasa terganggu. Di sana ia pun kembali mengendalikan si perawat tersebut. Setelah itu si Mona pun langsung kabur dari rumah sakit itu dan entah kemana dia akan pergi. Kemudian di perjalanan dia pun bertemu dengan sekelompok orang yang memberinya minum dan juga sepatu. Setelah itu si Mona pun kembali melanjutkan perjalanannya yang tak tahu arah tujuannya. Singkat cerita, Mona pun akhirnya sampai di New Orleans. Sementara itu di suatu tempat ada seorang polisi yang bernama Harold yang baru saja menerima kabar kalau ada seorang gadis berbahaya yang berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Kembali pada si Mona, di mana terlihat di sana ia yang baru sampai di sebuah minimarket. Di sana ia sepertinya tampak sangat kelaparan. Dan di tempat itu juga ia pun bertemu dengan seorang pria yang bernama Faz. Mona yang kelaparan pun kemudian langsung memasuki minimarket yang kemudian diikuti oleh si Faz. Ketika ia sudah selesai mengambil jajanan kesukaannya, si Mona yang hendak keluar pun tanpa membayar ia pun langsung ditegur oleh si penjaga toko. Namun beruntungnya Faz yang ada di sana pun langsung membayar semua makanannya si Mona. Dan di luar si Faz pun berusaha untuk mendekati si Mona dan ia pun langsung mengajak si Mona untuk masuk ke dalam mobilnya. Sudah kuduga. Ya seperti yang kita tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. Di mana si Faz yang kadung sakne pun kemudian mengharapkan sesuatu dari tubuhnya si Mona.
Namun sayangnya di sana Mona yang linglung pun benar-benar tidak tahu apa yang Faz inginkan. Dimana yang ia tahu saat ini adalah perutnya yang sangat lapar. Dan di waktu yang bersamaan Harold pun datang ke tempat itu untuk mengurusi orang-orang yang mabuk. Ketika melihat si Harold berada di sana, si Mona pun meminta baju yang dipakai oleh si Faz. Harold yang curiga pun pada gerak-gerik si Mona langsung mengikuti Mona yang mencoba untuk pergi dari sana. Ketika mereka berada di tempat yang sangat sepi, di sana Harold pun mencoba untuk berbicara dengan si Mona. Namun Mona yang tidak suka dengan Harold dan tahu karena ia akan menangkap dan membawanya ke tempat itu lagi, tiba-tiba di sana Mona pun langsung mengendalikan si Harold dan menembakkan satu peluru pada lutut kakinya. Dan sebelum pergi, Mona pun berkata bahwa dirinya tidak akan pernah kembali lagi ke tempat tersebut. Sementara itu Harold yang kesakitan lalu meminta bantuan dan ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Di tengah perjalanannya, di sana Mona pun melihat dua orang wanita berknalpot racing sedang bertengkar adu mekanik. Dan entah mengapa si Mona ini pun sontak membantu wanita yang bernama Bonnie dari pukulan wanita yang satunya lagi. Oh shit, what are you doing? Setelah itu sebagai imbalannya Bonnie pun langsung memberikan makanan kepada si Mona. Dalam perbincangan mereka di sana Bonnie pun mengetahui kalau si Mona ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang lain dengan pikirannya. Entah apa yang ada di dalam pikirannya si Bonnie saat itu, tapi ia pun langsung membawa Mona bersamanya. Di sana Bonnie ternyata membawa Mona ke tempat kerjanya, di mana si Bonnie ini bekerja di sebuah klub sebagai penari tiang jemuran. Di dalam sana Mona pun hanya melongo dan menunggu si Bonnie bekerja. Dan setelah si Bonnie ini selesai meliuk-liuk di tiang jemuran, ia pun kemudian mengajak Mona untuk mendatangi sekelompok pria untuk meminta tips pada mereka. Dan di sana si Bonnie pun langsung menyuruh Mona untuk menggunakan kekuatannya. Mona yang pada dasarnya tidak tahu apa-apa pun ya langsung aja. I wanted her to meet you guys. Like naked girls are the best thing in the world, right? Your favorite. Brandy, you said no. Given me money. Explain it. Ketika Mona menggunakan kekuatannya, para pria itu pun sontak memberikan sejumlah uang kepada si Bonnie. Dan setelah mereka tersadar, mereka pun tak terima dengan apa yang Bonnie lakukan karena mereka merasa ditipu. Dan singkat cerita, Bonnie pun membawa Mona ke rumahnya. Ternyata si Bonnie ini memiliki putra yang bernama Charlie. Di sana Bonnie pun menyuruh si Charlie ini agar memperlakukan Mona dengan sangat baik, karena si Mona ini sudah menghasilkan banyak uang untuknya. Sementara itu Harold pun sedang menyelidiki Mona yang tentunya sekarang Mona ini adalah seorang buronan polisi. Sebenarnya Harold ini sedikit tidak mengerti tentang apa yang telah terjadi pada dirinya waktu itu. Sampai-sampai ia pun pergi ke paranormal untuk menanyakan kejadian yang tak manuk akal yang ia alami itu. Namun di sana si paranormal itu pun hanya menyarankan agar si Harold ini jangan mengganggunya saja, agar ia pun tetap aman. Sedangkan di sisi lain, Bonnie pun kini sedang memanfaatkan Mona untuk mengambil uang orang lain di luar sana, di mana mereka akan mencari orang-orang yang sedang menggunakan mesin ATM, lalu mengambil uangnya menggunakan kekuatannya si Mona. Dan salah satu korban mereka pun kemudian melaporkan aksi pencurian itu kepada polisi. Dan kebetulan sekali Harold pun melihat si Mona adalah pelakunya. Dan salah satu polisi di sana pun kemudian mengatakan jika wanita yang bersama si Mona itu adalah Bonnie, yaitu seorang penari tiang di sebuah klub malam. Setelah itu si Bonnie pun langsung memandikan si Mona yang udah seminggu nggak pernah mandi. Singkat cerita terlihat di sana si Mona yang semakin dekat dengan si bocil Charlie.
Di sana mereka pun kemudian bersenang-senang bersama di malam itu. Dan di keesokan harinya saat sedang laundry, si bocil Charlie ini pun mengatakan kalau ibunya itu tidak sebaik yang ia kira, dimana dia hanya akan baik pada orang yang menguntungkannya. Bahkan ibunya itu sering menyalahkan Charlie atas semua kekacauan yang terjadi di dalam hidupnya. Di sana Charlie pun sudah menganggap Mona ini sebagai kakaknya sendiri. Hingga suatu ketika si Mona ini pun menolong si bocil Charlie ini dari siswa yang selalu membulinya di sekolah. Anjir, nge-cheat. Dan saat itulah si Charlie pun akhirnya mengetahui kekuatannya si Mona. Kemudian si Charlie pun menceritakan tentang si Mona pada ibunya itu. Dan ternyata tebakan si Charlie selama ini pun benar, jika ibunya ini sengaja memanfaatkan Mona untuk kepentingannya sendiri. Di sana Charlie pun mencoba menyadarkan ibunya, apalagi mereka menyembunyikan seorang buronan. Tapi tetap saja ibunya itu tidak akan mendengarkan apa yang Charlie katakan. Yang jelas sekarang ia masih membutuhkan Mona untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Di sana Charlie pun sangat marah pada ibunya karena yang ada di pikirannya hanyalah uang, uang, dan juga uang. Sementara itu di tempat lain Harold pun masih berusaha untuk mencari Mona dan juga Bonnie. Di sana ia pun kemudian menjelajahi di setiap klub malam yang ia lewati. Sedangkan si Bonnie sendiri sedang menikmati uang saweran yang ia dapat dari para penonton, tentunya dengan bantuannya si Mona. Hingga pada akhirnya sampailah si Harold ini di tempat klub malam tempatnya si Bonnie ini bekerja. Dan sebelum Bonnie tertangkap, ia pun kemudian mendapatkan pesan dari si pemilik klub bahwa ada seseorang polisi yang mencarinya. Sontak ia pun langsung kabur dari klub tersebut bersama si Mona. Dan ketika mereka berdua telah terpojok, di sana Bonnie pun malah mengatakan kalau dia tidak mengenali si Mona. Mendengar hal itu, si Mona pun sangat kecewa dan ia tidak menyangka kalau si Bonnie ini akan mengkhianatinya. Sontak si Mona pun langsung marah kepada si Bonnie. Dan di sana ia pun lalu mengambil uang yang sudah ia hasilkan selama ini. What are you doing, Mona? Alright, this is mine. Alright. Kemudian si Mona pun menggunakan kekuatannya lagi dan memborgol tangannya si Harold. Stay back. Whatever this is, devil worship voodoo. Setelah itu si Mona pun langsung melarikan diri dengan uang-uang yang berjatuhan di jalanan. Bukan hanya si Mona, si Bonnie pun juga pergi dari sana meninggalkan si Harold. Don't do this. Barney, don't do this. Dan sesampainya di rumahnya si Bonnie, si Mona pun sekarang harus pergi karena polisi sudah mengetahui keberadaannya. Namun karena tak ingin kehilangan si bocil Charlie, si Mona pun kemudian mengajak Charlie untuk pergi bersamanya. Sontak si Charlie pun setuju untuk ikut dengan si Mona karena ia sudah muak dengan kelakuan ibunya itu. Namun sebelum pergi, ia pun menuliskan sebuah surat dan mengambil uang tabungannya. Di lain sisi, Bonnie di luar sana tiba-tiba saja dihadang oleh sekelompok pria yang pernah ia ambil uangnya saat di klub waktu itu. Di sana, Bonnie yang tak punya uang untuk mengembalikan uang mereka pun akhirnya dipukuli oleh para pria tersebut. Sementara itu, tujuan Mona sekarang adalah menemui si Faz untuk meminta bantuannya. Di sana akhirnya mereka pun tahu jika si Mona dan Charlie ini adalah seorang buronan. Dan pertama-tama Faz pun langsung mengubah gaya Mona dan juga si Charlie. Dan di keesokan harinya terlihat di sana Mona dan Charlie yang sedang membuat foto untuk identitas mereka. Sementara itu di tempat lain di sebuah rumah sakit terlihat di sana Bonnie yang sudah terbaring lemah dan babak belur akibat kejadian di malam itu. Di sana Bonnie juga sudah mengetahui kalau anaknya itu pergi bersama si Mona, tetapi ia tidak tahu mereka pergi kemana.
Kembali kepada Simona, di mana sekarang mereka terlihat sedang menuju ke sebuah bandara. Dengan senang hati, si Vas pun menolong mereka dan ia pun sangat berharap bisa bertemu lagi dengan Simona. Hi, can I help you? Sesampainya di bandara, dengan perasaan yang gugup, Charlie dan Mona pun lalu membeli tiket menuju Detroit karena itu merupakan penerbangan yang paling cepat. Sebelum mereka meninggalkan tempat ini, Charlie pun mencoba untuk menelpon ibunya terlebih dahulu. Sir, can I use your phone? Sorry, I just forgot. Dan di sana Charlie pun mengatakan kalau Bonnie tidak usah mengkhawatirkannya. Lakukan apa saja yang ia ingin lakukan, karena dirinya akan baik-baik saja. Namun tanpa Charlie sadari bahwa polisi sudah mengetahui keberadaan mereka saat ini. Dan seketika si Harold pun langsung memerintahkan polisi yang lain untuk memeriksa semua penerbangan. Kemudian polisi pun langsung berpencar mencari penerbangan atas nama Mona. Sementara itu, Mona pun hampir menyelesaikan pemeriksaannya. Namun di sini Charlie terlihat sangat khawatir jika si Mona ini akan tertangkap dan dikurung lagi oleh mereka. Hingga akhirnya dengan berat hati si Charlie pun mengorbankan dirinya, di mana ia akan meninggalkan Mona dan mencuri perhatian orang-orang bahkan polisi. Di sana Mona pun hanya bisa terharu melihat pengorbanan yang dilakukan oleh si Charlie itu. Akhirnya berkat bantuan si Charlie, si Mona pun berhasil lolos dan kini ia pun sudah berada di dalam pesawat. Untuk menyelamatkan si Mona, lagi-lagi Charlie pun berbohong kepada polisi, di mana dia mengatakan kalau si Mona ini pergi ke Tulsa. Walaupun Harold ini sudah memaki Charlie, namun Charlie pun tetap mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui apa-apa demi melindungi si Mona. Akhirnya Harold pun gagal menangkap si Mona dan ia pun harus mencoba untuk melupakan apa yang telah terjadi padanya. Di sana Charlie pun akhirnya dipertemukan dengan ibunya. Sementara di dalam pesawat, si Mona pun bernafas dengan lega karena ia bisa kabur dari tempat itu dan lolos dari kejaran polisi. Dan film pun akhirnya selesai. Nah, itu dia rangkuman alur cerita dari film Mona Lisa and the Blood Moon. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, komen, dan juga subrek. And see you the next video.